Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi al-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurr al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Usikum jami'an wa nafsi bittaqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم. Kepada para habaib, para alim ulama yang sama kita muliakan, wabil khusus orang tua kita semua, panutan kita, teladan kita, kecintaan kita, Syekhul Walid Sayyidil Mahbub Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Ibnul Habib Al-Imam Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi hafidhahullah ta'ala wa ra'ah wa qatallahu bituli hayatih nafa'ana bi ulumi fid dini wa dunya wal akhirah amin ya rabbal Ahibahil kiram. Majelis Kuitang ini usianya sudah lebih dari 130 tahun. Sudah ada jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Betul? Ini merupakan majelis perjuangan. Ini merupakan majelis yang penuh keberkahan. Ini merupakan majelis saudara yang punya kontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan maupun pembangunan Republik Indonesia. Alhamdulillah. Dan dulu saya punya ayah merupakan khadimul Habib, merupakan pelayan daripada Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi radhiyallahu taala anhu, di mana ayahanda saya pernah tinggal di Kuitang, menjadi pelayan beliau, melayani beliau, membantu beliau. Dan manakala ada tamu-tamu asing datang dari luar negeri, saudara, ayah saya juga bertindak sebagai mutarjem penerjemah, karena beliau menguasai beberapa bahasa asing, khususnya Inggris, Belanda, dan Jerman, sehingga sangat disayang oleh Habib Ali dan bersahabat akrab dengan putranya, yaitu Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Karena itu saudara, majelis Kuitang ini tidak pernah bisa dipisahkan dari hidup saya. Majelis Kuitang ini merupakan ruh perjuangan para habaib di Jakarta maupun di Indonesia. Majelis Kuitang ini merupakan tempat di mana kita ngalap berkah bersama. Betul? Betul? Takbir! Takbir! Setelah sepeninggalnya Al-Habibul Imam Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi radhiyallahu taala anhu, saudara, anak cucu beliau sampai hari ini terus melanjutkan perjuangan daripada datu-datunya. Di sini ada Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Al-Habsyi. Begitu juga putra beliau Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Habsyi. Dan di sini juga ada cucu-cucu beliau. Ada Habib Jindan bin Nawfal bin Salim bin Jindan, ada Habib Ahmad bin Nawfal bin Salim bin Jindan, dan ada Habib Ali bin Idrus bin Hashim Al-Attas.
ini semua merupakan cucu-cucu daripada pendiri Majelis Kuita. Kita doakan semua agar senantiasa dilimpahkan oleh Allah keberkahan, dikuatkan setiap langkah perjuangan dakwahnya, diberkahi setiap langkah kehidupannya, dan diberikan kemenangan dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Habsyi Sahibul Majlis, walaupun beliau duduk di kursi roda, walaupun beliau tidak mampu berjalan sebagaimana kita, tapi tolong dicatat, begitu umat Islam menggelar aksi bela Islam yang pertama, kedua, dan ketiga, beliau ada di barisan terdepan untuk bersama umat Islam. Takbir! Takbir! Semoga itu menjadi catatan untuk amal baik beliau, perjuangan beliau, yang dengan sebabnya mendapatkan syafaatnya datuknya Rasulullah untuk mendapatkan ridha Allah dan masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal. Dan beliau tidak sendiri, beliau ajak jamaah Kuitang, saudara, membuat semua orang terharu. Beliau berjalan kaki, saudara, dari Kuitang ini sampai ke Monas sana, saudara. Dengan berkah orang-orang macam beliau inilah, orang-orang tua kita yang ikhlas, yang tulus, walaupun duduk di atas kursi roda, walaupun tidak mampu berjalan, tapi keikhlasan dan ketulusan beliau bersama segenap jamaahnya, Allah memberkahi setiap langkah perjuangan kita. Amin ya rabbal. Begitu kita lihat, saudara, aksi bela Islam 212 yang digelar di Monas sana, saudara, itu sudah digembosi habis-habisan. Digembosi, saudara. Berapa banyak tokoh-tokoh Islam yang dilobi oleh rezim penguasa supaya tidak turun saat aksi 212. Dan berapa banyak juga kelompok masyarakat yang diancam, diteror, diintimidasi supaya mereka tidak turun aksi 212, saudara. Bahkan tidak sampai di situ, berapa banyak perusahaan angkutan, saudara, diancam kalau coba-coba menyewakan kendaraan mereka, saudara, akan dicabut izin trayeknya, saudara. Enggak sampai di situ, masyarakat ditakut-takuti, jangan turun, jangan turun. Kenapa? Itu subversif, itu makar, itu memberontak, nanti ada kerusuhan, nanti ada pertumpahan darah. Jangan mau turun, jangan. Bahkan dengan berbagai macam fitnah, Habib Rizik itu dibayar 100 miliar, 200 miliar untuk memperalat Anda semua. Jangan mau turun, itu jebakan luar biasa. Digembosi tidak? Itu namanya apa? Penggembosan. Betul? 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 Tapi alhamdulillah keberadaan Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Habsyi dan para habaib yang lainnya, saudara, para ulama, para sepuh kita, mereka nggak mempan di teror, nggak mempan diintimidasi, nggak bisa ditakut-takuti, karena mereka semua, saudara, melihat dengan nurul qalbi, dengan cahaya hati, sehingga mereka tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, sehingga para habaib dan ulama tetap berbondong-bondong datang dengan umat Islam. Takbir. Dan akhirnya akan terjadi pada tanggal 212, saudara, lebih dari 7 juta umat Islam datang. Warga Kuitang, saudara, menjadi saksinya. Betul? Dari Monas berjamaah sampai jalan raya Kuitang. Betul? Sampai di pinggir-pinggir kali Kuitang. Betul? Jadi ternyata upaya mereka menggembosi kekuatan umat Islam gagal total. Betul? Saya mau tanya, saudara, kalau begitu rezim penguasa yang menggembosi gerakan umat Islam berhasil atau gagal? Berhasil atau gagal? Begitu umat Islam, saudara, kalah atau menang? Kalah atau menang? Pertanyaan saya, kemenangan umat Islam ini anugerah siapa? Pertolongan siapa?
aksi 212 tidak akan pernah berhasil, sudah. Siapapun manusianya, mau habib, mau kiai, apapun organisasinya, apalagi partai politik, tidak ada satu orang pun yang mampu melakukan aksi sebesar itu tanpa pertolongan Allah, tanpa anugerah Allah, tanpa karunia Allah. Betul? Sekali lagi saya tanya semua saudara, kemenangan umat Islam anugerah siapa? Karunia siapa? Kebesaran siapa? Pertolongan siapa? Takbir! Takbir! Allahu Akbar! Sallu ala Nabi! Maka itu saudara, ingatlah apa yang Allah nyatakan dalam Al-Qur'anul Karim. Faqala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, kepada agama Allah, kepada hukum Allah, kepada aturan Allah. Berpegang teguh kepada Allah dan Rasulnya, kepada keluarga Nabi dan para sahabatnya, kepada para ulama yang istiqamah di jalan Allah. Saudara, dan amanat Allah, wala tafarraqu, jangan kamu berpecah. Walaupun kita berbeda-beda cara dakwah, tidak apa-apa saudara. Yang penting kita saling melengkapi, saling menyempurnakan, bukan saling menjatuhkan. Bagi-bagi tugas di antara kita. Ada tugasnya berzikir, ada tugasnya maulidan, ada tugasnya marhabanan, ada tugasnya bersilaturahim, ada tugasnya jadi guru di madrasah, ada tugasnya mengajar di masjid-masjid dan di langgar-langgar, ada amar ma'ruf, ada nahi munkar, ada jihad fisabilillah. Saudara, ini semua harus menjadi satu kesatuan yang sinergi, tidak boleh dihadap-hadapkan. Betul? Dan semuanya punya peran besar, nggak ada yang satu lebih besar dari yang lain, saudara. Sekali lagi, jihad tidak ada artinya tanpa dakwah. Hisbah amar ma'ruf nahi munkar tidak ada artinya tanpa dakwah. Dakwah adalah pintu gerbang daripada perjuangan Islam, saudara. Siapa ingin amar ma'ruf nahi munkar, wajib dimulai dengan dakwah yang santun dan lembut, saudara. Siapa ingin berjihad di jalan Allah, wajib dimulai dengan dakwah yang santun, saudara. Jadi dakwah adalah pintu gerbang hisbah, pintu gerbang jihad, pintu gerbang segala bentuk perjuangan umat Islam. Alhamdulillah. Itu saya tanya semua, siap bersatu? Siap bersatu? Siap ikut Allah? Siap ikut Nabi? Siap ikut habaib? Siap ikut ulama? Takbir! Sallu ala Nabi. Dan jangan lupa saudara, persatuan persaudaraan bukan hanya sumber kekuatan, tapi juga merupakan sumber keberkahan dan pertolongan. Karena itu Nabi bersabda alaihi salatu wassalam, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Wajib atas kamu sekalian al jamaah, yaitu apa? Adanya kebersamaan, bersaudara, bersatu, jangan berpecah belah. Kenapa? Nabi mengatakan fa inna yadallahi ma'al jamaah, sesungguhnya pertolongan Allah, keberkahan Allah, rahmat Allah itu akan senantiasa menyertai kebersamaan, saudara. Jadi manakala kita bersatu, saudara, bukan hanya merupakan sumber kekuatan, tapi sumber keberkahan dan pertolongan Allah. Ini yang paling penting, saudara. Sehebat apapun kekuatan kita, tanpa berkah pertolongan Allah, kita tidak akan pernah menang, saudara. Tapi sekecil apapun kekuatan kita menghadapi kekuatan musuh yang begitu besar, kalau kita mendapatkan berkah dan pertolongan Allah, tidak ada satupun yang bisa untuk menumbangkan kita semua, saudara. Betul? Takbir! Takbir! Karena itu, saudara, menyikapi kondisi akhir-akhir ini, saudara, kita punya negeri ala khatarin azim, berada pada posisi yang sangat berbahaya. Gerakan-gerakan kebangkitan PKI sudah ada di mana-mana. Penistaan-penistaan terhadap agama, penistaan terhadap ulama, penistaan terhadap Islam merajalela di mana tempat, saudara. Betul? 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 Kalau bukan kita yang membela Islam, siapa lagi? Allah berjanji untuk kita semua, saudara, di mana Allah nyatakan faqala ta'ala in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu sekalian sungguh-sungguh menolong Allah, membela Allah dalam arti menegakkan agama
perjuanganmu semua. Maka itu saudara, rapatkan barisan kita, satukan semua potensi kita. Jangan pernah kita bercerai-berai. Sehebat apapun musuh kita di negeri ini, kalau kita bersatu, ikhlas karena Allah, niscaya Allah pasti akan memberikan kemenangan kepada kita. Takbir! Takbir! Barisan luar biasa. Habib Ali Ibn Habib Abdurrahman Al-Habsyi telah membacakan kitab kepada kita, membacakan hadis untuk kita, di mana tadi beliau sudah bahas dengan rinci, saudara, sebagaimana yang disabdakan saudara, bahwa min aqdamil muhlikat ar-riya, bahwa kebinasaan yang terbesar itu saudara, salah satu kebinasaan atau yang membinasakan kita semua yang paling besar adalah ar-riya, yaitu tidak ikhlas, suka pamer, cari popularitas saudara, hanya ingin dipuji manusia. Maka itu saya ingatkan di sini sebelum saya akhiri saudara, yuk kalau kita berjuang di jalan Allah, resikonya berat, resikonya kita difitnah, dicaci maki, diculik, dipenjara, dibunuh. Maka itu saya minta kepada semua umat Islam, dari awal langkah kita untuk menghadapi resiko yang berat, ikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlaskan niat. Allah menyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahid. Kita tidak diperintahkan oleh Allah kecuali hanya untuk menyembah Allah dengan ikhlas, mengikhlaskan segala urusan agama kita hanya untuk Allah. Dan jangan lupa kata Nabi, innakum satub'atsuna yaumal qiyamah ala hasabi niyyatikum. Sesungguhnya kamu sekalian kelak akan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat sesuai dengan niat kamu masing-masing. Niatkan hanya mencari ridho Allah, niatkan ikhlas hanya untuk Allah. Kalau orang dikatakan ikhlas, itu ajaib sudah. Dengan ikhlas, sesuatu yang gak mungkin kita lakukan menjadi mungkin. Dengan ikhlas, sesuatu yang tadinya kita putus asa apa ia bisa kita kerjakan, ternyata datang pertolongan Allah sehingga bisa kita kerjakan. Dengan ikhlas, saudara, orang yang tadinya jenuh jadi gak jenuh, yang tadinya lemah jadi kuat, yang tadinya takut jadi berani, saudara. Ikhlas. Maka itu saudara, keikhlasan Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Ibn Habib Imam Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, keikhlasan beliau, ketulusan beliau, walaupun di kursi roda, saudara, beliau bawa jamaahnya. Apa yang beliau cari? Beliau tidak cari jabatan, beliau tidak cari kedudukan, beliau tidak cari uang, beliau tidak cari pujian. Saudara, keikhlasan beliau inilah, dan keikhlasan para habaib yang lainnya, para kiai yang lainnya, saudara, itu yang membuat penggembosan aksi 212 gagal total, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anugerah siapa? Dunia siapa? Pertolongan siapa? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha arif dan bijaksana? Takbir! Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka melakukan makar tipu daya untuk memadamkan cahaya Islam, wa yamkurullah, dan Allah membalas makar mereka, saudara. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baiknya pembalas makar. Saudara, supaya Anda tahu, yang disebut makar itu adalah upaya musuh-musuh Islam untuk memadamkan cahaya Islam. Itu yang disebut makar. Bukan kalimatul haq amama sultanil jair dibilang makar. Kalimatul haq amama sultanil jair, kalimat hak yang disampaikan di dalam pemimpin yang zalim, kata Nabi, afdolul jihad, sebaik-baiknya jihad, bukan makar. Betul? Betul? Ini di negeri kita terbalik, aksi 212 disebut makar. Padahal aksi 212, saya tanya, di sana kita baca Quran, betul? Di sana kita berzikir, betul? Di sana kita berselawat, betul? Di sana kita sholat Jumat, betul? Nah, sekarang saya mau tanya lagi, saudara, apa baca Quran itu makar? Apa berzikir itu makar? Apa baca selawat itu makar? Apa sholat Jumat itu makar? Justru yang makar, yang
gimana sih? Saudara, alhamdulillah saat ini polisi lagi jatuh cinta dengan saya. Alhamdulillah. Mana-mana lagi berebut panggil dan periksa saya. Alhamdulillah. Anda tahu saudara, ini besok saya dapat panggilan nggak tanggung-tanggung sekaligus 2. Saya dapat panggilan untuk diperiksa pada hari Senin karena saya memprotes keras. Kenapa di pecahan uang kertas Bank RI ada logo Palu Arit PKI? Betul? Mestinya protes saya ini, saudara, disampaikan kepada pemerintah, kemudian dimusyawarahkan, uang itu ditarik kembali karena ini bukan negara PKI. Betul? Enggak, kalau saya dipanggil mau diperiksa. Enggak apa-apa saudara, saya tanya, diam atau lawan? Diam atau lawan? Takbir! Ini belum beres, ada panggilan lagi kemarin buat hari Selasa. Saya baca panggilan apa lagi nih? Ini Polda cinta banget sama saya. Begitu saya lihat saudara, saya dipanggil lagi berkaitan dengan yaitu gerakan Ibu Rahmawati Soekarno Putri yang mau ikut aksi 212, tapi pagi-pagi udah ditangkap dituduh nakal saudara. Jadi saya dan kawan-kawan Ustaz Baktiar Nasir dan Haji Munarman hari Selasa juga dipanggil untuk diperiksa berkaitan dengan makar. Luar biasa, jangan-jangan ntar sore ada panggilan lagi. Hari Senin dipanggil, hari Selasa dipanggil, enggak, kita nggak mundur saudara. Justru saya senang dipanggil pada hari Senin, saya senang dipanggil untuk hari Selasa. Kenapa? Sehingga saya bisa menjelaskan secara formal hukum, saudara, bahwa bangsa Indonesia tidak ridho kalau mata uang kertas Republik Indonesia disisipi logo Palu Arit PKI. Betul? Saya tanya Anda ridho tidak? Ridho tidak? Ridho tidak? Suara Anda nggak kedengeran ke sana. Ini yang jadi persoalan. Akhirnya polisi bilang punya Habib Rizik doang yang ngomong. Ini bukan saya saja ngomong, saya menyampaikan aspirasi umat. Betul? Betul? Maka uang kertas Republik Indonesia dipakai oleh 250 juta bangsa Indonesia, masuk ke kantong-kantong kita, masuk ke dompet-dompet kita, masuk ke lemari-lemari kita, menjadi alat transaksi jual beli kita, kemudian disisipi logo Palu Arit PKI. Ini kita protes keras, saudara. Kami tidak terima logo Palu Arit PKI di saudara digunakan di Republik ini. Betul? Dan ini kita tidak bertentangan dengan undang-undang. TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 dengan tegas melarang segala bentuk jenis dan wujud daripada pemikiran komunisme, lambang-lambang komunisme tidak boleh disebarkan di Indonesia, saudara. Dan diperkuat lagi dengan KUHP pasal 107 A, B, C, D, E menyebutkan larangan lambang PKI nggak boleh digunakan, bahkan diancam penjara 12 tahun, saudara. Ini Kapolda suruh belajar KUHP yang betul. Masa HP Kapolda nggak tahu? Yang jadi Kapolda siapa? Kira-kira jelas tidak? Berarti ada undang-undang tidak? Ada konstitusi tidak? Kita bicara sesuai konstitusi, saudara. Kalau pemerintah ingin menyebarluaskan logo Palu Arit PKI di mata uang kertas, cabut dulu itu. Dan MPRS nomor 25 tahun 66, cabut dulu itu. Kamu HP pasal 107, saudara. Jangan rakyat dilarang melanggar hukum, tapi pemerintah seenaknya melanggar hukum dan undang-undang, saudara. Takbir! Takbir! Kemudian saya ditegur sama Polri, Habib Rizik nanti Senin datang dengan bawa masa ya. Saya bilang saya nggak ngajak, datang sendiri. Masa orang datang dilarang? Nah polisi sendiri ngundang preman. Betul? Kalau polisi ngundang preman, preman boleh datang. Umat Islam boleh datang nggak? Boleh datang nggak? Jadi saya bilang enggak, terus mereka bilang sudahlah Habib larang. Lo ngajak aja enggak, kau suruh melarang. Masya Allah, betul? Pokoknya kita hadapi, nggak bakal kita
juga. Betul. Pokoknya PKI jangan diizinkan hidup kembali di Republik Indonesia. Betul. Dulu Majelis Taklim Kuitang yang dipimpin dan didirikan oleh Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, ini perjuangan anti PKI, saudara. Tolong dicatat baik-baik di sini, basis para habaib, basis para ulama yang ikut bersama-sama NU, bersama Masyumi, bersama seluruh gerakan Islam perang melawan PKI, dan Allah berikan kemenangan kepada para habaib dan ulama kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya jangan kaget kalau Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Al-Habsyi hari ini walaupun duduk di kursi roda tetap penuh semangat untuk melawan PKI, untuk melawan liberal, untuk melawan siapa saja yang ingin menistakan Islam. Betul, 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 betul. Itu kita doakan agar Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman ibn Habib Muhammad ibn Habib Imam Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, agar beliau diberikan oleh Allah sehat walafiat, panjang umur dengan taat dan ibadah, panjang umur dengan sehat walafiat, dan Majelis Taklim Kuitang sampai hari kiamat menjadi pusat perjuangan umat Islam di Indonesia sesuai dengan namanya Islamic Center Indonesia, saudara. Ini merupakan pusat perjuangan se-Indonesia dan itu diakui dari zaman Bung Karno, saudara. Maka itu, saudara, dari zaman Bung Karno, Pak Harto dan seterusnya semua mengakui bahwa Majelis Taklim Kuitang adalah Islamic Center Indonesia, pusat perjuangan umat Islam Indonesia, saudara. Saudara ke Polda Metro Jaya jam 9 pagi, dan hari Selasa saya juga akan datang hari Rabu tunggu surat berikutnya. Tunggu surat berikutnya. Nah, nggak usah takut, saudara. Pokoknya selamat kita berada di jalan yang hak. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Insya Allah. Cuma saya punya amanat nih. Kalau PKI bangkit, saudara diam atau lawan? Diam atau lawan? Makanya kalau mau lawan dari sekarang, satu, belajar ilmu bela diri. Setuju? Setuju? Kalau mau melawan bela diri nggak punya, dipiting mati. Setuju? Yang kedua, yang punya golok asa yang tajam. Asa yang tajam. Betul? Jangan dibawa-bawa, simpen di rumah. Setuju? Kadang nanya, Habib, kalau ada punya senjata api gimana? Jangan ngomong-ngomong. Lu ngomong-ngomong bego lu. Belum berjuang udah ditangkap. Kalau punya udah diam, simpen aja. Pokoknya PKI bangkit kita lawan. Setuju? 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 Ada lagi yang keempat, berhenti merokok. Berhenti? Lo kenapa? Bukan nanti merokok banyak. Begitu mau pulang angkat senjata berat. Gimana ceritanya? Siap jihad? Siap jihad? Siap olahraga? Siap untuk belajar ilmu bela diri? Siap asal-usul? Takbir! Takbir! Ayo pada kita angkat tangannya semua, angkat kepalkan di atas. Takbir! 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 Sallallahu alaihi wasallam. Salamullah ala
keselamatan umat Islam dan keselamatan bangsa kita. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Selamatkan ulamanya, selamatkan umaroknya, selamatkan rakyatnya, selamatkan negerinya. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Jadi sekali lagi Anda jangan khawatir, jangan bimbang, tenang saja, tidak usah takut. Selama umat Islam bersatu, tapi ingat harus tadi pesan Habib Ali itu dalam pengajian harus jangan ujub, jangan riak, jangan takabur. Semoga Allah berikan kemenangan. Jadi kesimpulannya, kondisi saat ini yang kami hadapi, andai kata semut jalan ketemu polisi ditanya itu sebenarnya, semut keinjak Habib Rizik kan? Kalau semut itu menjawab keinjak, maka polisi suruh lapor. Kalau semutnya jawab tapi nggak sengaja, saya nggak melapor, semutnya yang ditangkap kalau nggak melapor. Kira-kira paham nggak? Paham nggak? Al-aqil yafhamul isyarah. Sudah betul? Sudah paham kondisinya? Jadi ada rekayasa kriminalisasi itu dilakukan untuk membungkam suara kebenaran. Nah, maka itu dengan ikhlas saya sampaikan di tempat ini sekali lagi kepada seluruh para pejabat penguasa rezim yang ada saat ini, kami bukan musuh Anda. Kami tidak benci kepada Anda. Kami mengkritisi kesalahan Anda agar kembali ke jalan yang benar. Setiap saat kami siap untuk diajak dialog. Kami siap untuk diajak musyawarah, diajak berdebat pun kami siap. Kalau memang dalam debat dan dialog tersebut ternyata Anda penguasa benar, kami yang salah paham, kami siap untuk minta maaf dan kami siap untuk dihukum. Tapi kalau ternyata kami yang benar, pemerintah yang salah, ya pemerintah mesti legowo lapang dada untuk diluruskan kembali ke jalan yang benar. Betul? Pemerintah kita cinta kepada negeri ini. Saya tanya semua, cinta Indonesia, cinta NKRI. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Beliau orang tua saya, beliau guru saya, beliau yang sering memberikan semangat kepada saya. Di mana-mana saya jumpa, selalu beliau ingatkan, Habib Rizik jangan mundur. Anda tidak boleh mundur dalam menegakkan Islam. Selalu sudah, bahkan saat aksi dalam Islam satu, beliau ada paling depan, memberikan sambutan di hadapan umat bahwa umat Islam tidak boleh mundur untuk bela agama dan bela nabinya. Sudah takbir. Karena itu saudara, kita doakan agar beliau Allah berikan sehat walafiat, dan umur dalam taat ibadah, dan Majelis Kuitang tetap menjadi Islamic Center Indonesia sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan juga anak cucu daripada Sohibul Madhab. Di sini ada Habib Ali bin Idrus bin Hasim Al-Attas, ada Habib Jinda bin Nawfal bin Salim bin Jinda, ada Habib Ahmad bin Nawfal bin Salim bin Jinda. Kemudian khususnya yaitu Sohibul Majlis Al-Habib Ali Ibn Habib Abdurrahman. Doakan agar mereka semua diberikan oleh Allah kekuatan, diberkahi setiap langkah perjuangan dakwahnya, diberikan kemenangan dari dunia hingga akhiratnya, disatukan umat di tangannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebagai penutup, yuk mari kita baca suratul Fatihah. Kita baca, saudara, sekaligus tawassul kepada Nabi dan keluarganya, kepada Nabi dan para sahabatnya, serta para ulama salaf kita, khususnya kepada Sohibul Madhab di Kuitang ini. Itu kepada Allah kita bertawassul dengan kemuliaan, dengan kehormatan, dengan kedudukan, yaitu Al-Habibul Imam Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, agar hajat kita semua dikabulkan oleh Allah. Umat Islam di Indonesia diberikan kemenangan, dan Indonesia dijadikan sebagai baldatun thayyibah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya. Amin. Terima kasih atas segala perhatian.